Om Swastiastu. Video kali ini saya akan menjawab UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ulandianti dengan NIM 2415613075 dengan nomor absen 18, kelas 2C D3 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu contoh kasusnya adalah seorang manajer produksi dan petugas pengirim bekerja sama untuk menyusun laporan produksi yang tidak benar. Mereka secara rutin mencatat jumlah produksi harian yang lebih tinggi dari kenyataannya. Selisih barang yang tidak benar tersebut dipalsukan dengan alasan produk rusak dan dijual secara diam-diam melalui saluran yang tidak resmi oleh seorang yang terkait atau individu yang terkait itu. Karena tidak ada sistem kepercayaan silang dan pemeriksaan rutin terhadap barang jadi, tindakan kecurangan ini baru terungkap ketika perusahaan menyadari bahwa biaya produksi meningkat drastis tanpa adanya peningkatan stok barang. Dalam evaluasi SPI berdasarkan rangka cost, yang pertama tuh berdasarkan lingkungan pengendalian. Ini perusahaan tidak menciptakan budaya kerja yang terbuka dan etis. Atasan tidak memberikan contoh yang baik dalam menjaga integritas dan tidak ada pelatihan mengenai etika bekerja dan sistem hukum yang tegas untuk mencegah kecurangan. Yang kedua itu penilaian risiko. Tidak ada identifikasi terhadap tempat-tempat rawan kecurangan seperti pada proses pelaporan produksi dan pencatatan barang rusak. Perusahaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap risiko manipulasi data antara divisi produksi dan pengiriman. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Nah, ini tidak ada sistem pemisahan tugas yang efektif antara pencatatan produksi dan pencatatan produksi, pemeriksaan kualitas, dan staf pengiriman. Selain itu, tidak ada pemeriksaan fisik rutin terhadap laporan hasil produksi dan kondisi barang jadi secara acak, yang seharusnya menjadi salah satu langkah pengendalian penting. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem komunikasi antar bagian seperti produksi, pengiriman, dan akuntansi tidak efektif. Tidak ada sistem pelaporan yang aman untuk mendorong karyawan melaporkan hal-hal yang mencurigakan tanpa takut akan balasan. Yang kelima itu kegiatan pemantauan. Tidak ada dilakukan monitoring atau audit internal secara teratur terhadap pencatatan hasil produksi. Tidak ada pengawasan mendadak dari pihak ketiga sehingga pola kecurangan harus berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa terdeteksi. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di dalam diagram ini tuh diagram arus data siklus produksi. Di dalam diagram ini tuh ada 4 proses dalam siklus produksi, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produk, dan akuntansi biaya. Proses yang pertama itu desain produk. Proses desain produk merupakan langkah awal dalam siklus produksi. Pada proses ini, perusahaan menyusun produk yang mencakup daftar bahan baku dan daftar operasi. Daftar bahan baku berisi informasi, jenis, dan jumlah barang yang diperlukan untuk produksi satu unit barang. Sementara daftar operasi mencakup rangkuman langkah kerja dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Informasi dari desain produk ini sangat penting untuk tahap perencanaan karena menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan bahan dan proses
kerja. Selain itu, estimasi biaya dari desain produk juga dikirim ke bagian akuntansi biaya sebagai masukan dalam perhitungan harga pokok produksi. Baik, proses yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi. Tahap perencanaan dan penjadwalan merupakan bagian utama yang mengatur seluruh proses produksi. Di sini, bagian perencanaan menerima input dari berbagai sumber, pesanan pelanggan, dan perkiraan penjualan dari siklus pendapatan, daftar bahan baku dari siklus pengeluaran, dan juga informasi desain produk dari desain produk. Proses ini kemudian pesanan, menyusun pesanan produk, menghitung kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja, serta membuat jadwal produksi. Informasi kebutuhan tenaga kerja dikirim ke bagian manajemen SDM atau penggajian. Sementara dokumen produksi seperti pesanan produk dan kartu perpindahan dikirim ke bagian operasi produksi. Selain itu, barang dalam proses WIP dan barang jadi yang sudah diperoleh akan dikirim ke akomodasi biaya untuk dicatat dan dianalisis. Proses yang ketiga yaitu operasi produksi. Operasi produksi adalah tahap di mana kegiatan fisik pembuatan barang benar-benar dilaksanakan. Proses ini berjalan berdasarkan pesanan produksi dari permintaan bahan baku yang diterima dari bagian perencanaan. Bahan baku yang dibutuhkan diambil dari gudang dan digunakan untuk menjalankan proses produksi. Dalam pelaksanaannya, operasi produksi menghasilkan data penting seperti kartu jam kerja, kartu pemindahan barang, dan pembuatan bahan tambahan yang dibutuhkan. Semua dokumen ini dikirim ke bagian akuntansi biaya untuk dicatat sebagai bagian dari total biaya produksi. Selain itu, barang jadi dan data WIP dari proses produksi juga akan diteruskan ke akuntansi biaya untuk diproses lebih lanjut. Proses yang keempat itu akuntansi biaya. Proses ini yang terakhir yang bertugas mencatat, menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi berlangsung. Akuntansi biaya menerima berbagai informasi dari proses-proses yang lainnya, seperti biaya bahan baku dan overhead dari siklus pengeluaran, biaya tenaga kerja dari bagian penggajian, serta data operasional seperti kartu jam kerja dan barang jadi dari bagian produksi. Semua informasi ini dikelola atau diolah untuk menentukan harga pokok produksi. Hasil dari pengolahan data ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan biaya dan produksi yang dikirim ke manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan serta dicatat ke sistem buku besar dan pelaporan untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dalam pertanyaan nomor 3 ini, saya memilih penjualan kredit. Project ini menjelaskan alur penjualan kredit yang melibatkan 5 proses utama, yaitu order, penjualan, gudang, pengiriman, penagihan, dan akuntansi. Dalam proses pertama dimulai dari bagian order penjualan. Ketika pelanggan mengirimkan pesanan pembelian,
Bagian ini akan mencatat dokumen purchase order atau PO, serta surat konfirmasi penjualan sebagai bentuk persetujuan atas transaksi. Dalam konfirmasi ini, kemudian dikirim ke bagian gudang, pengiriman, dan juga ke pelanggan sebagai bukti bahwa pesanan telah diterima dan diproses. Setelah itu, setelah menerima sales confirmation, bagian gudang akan memproses permintaan tersebut dan menyiapkan barang sesuai pesanan. Setelah barang ini siap, gudang akan menyerahkan ke bagian pengiriman. Selain itu, gudang juga membuat dan mencatat kartu gudang sebagai dokumentasi atas barang yang keluar dari persediaan. Selanjutnya, bagian pengiriman akan membuat surat pengantar barang SPB berdasarkan dokumen yang dikirim dari gudang. Barang kemudian diserahkan kepada pelanggan dengan menyerahkan SPB atau surat pengantar barang yang dibuat dalam beberapa rangkap. Beberapa salinan SPB ini juga dikirim ke bagian penagihan dan bagian akuntansi sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. Setelah menerima dokumen purchase order atau PO, surat pengantar barang SPB, dan sales confirmation, bagian penagihan akan segera menyusun faktur penjualan invoice sebagai dasar tagihan kepada pelanggan. Faktur ini kemudian dikirim ke pelanggan, sementara salinannya disimpan oleh bagian penagihan untuk keperluan pencatatan dan dokumentasi internal. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jawabannya siklus pengembangan sistem atau SDLC adalah serangkaian tahapan terstruktur yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem informasi yang baru. Proses ini bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dioperasikan secara efektif. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jawabannya siklus pengembangan sistem atau SDLC adalah serangkaian tahapan terstruktur yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem informasi yang baru. Proses ini bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dapat dioperasikan secara efektif. SDLC terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama analisis sistem. Analisis sistem yaitu menganalisis kebutuhan sistem secara menyeluruh. Analisis sistem itu aktivitas yang diliputinya yaitu menyelidiki masalah awal atau kebutuhan sistem, melaksanakan evaluasi sistem yang telah ada, menilai kelayakan pengembangan sistem baru dari segi teknis, finansial, dan operasional, mengumpulkan informasi yang diperlukan dari para pengguna, menyusun syarat-syarat sistem yang akan dibangun. Setelah kebutuhan sistem dipahami, tahap selanjutnya adalah menyusun rancangan awal sistem. Kegiatan dalam tahap ini antara lain menentukan beberapa pilihan desain sistem, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan,
menyusun dokumen desain konseptual yang menjelaskan alur sistem secara umum tanpa rincian teknik yang detail. Teknis yang detail. Baik, tahap selanjutnya yaitu desain fisik, di mana tahap ini mengubah desain konseptual menjadi spesifik teknik. Aktivitas yang dilakukannya mencangkup beberapa hal, yaitu merancang format output dan input sistem, mendesain struktur database dan alur pemrosesan data, mengembangkan program dan prosedur sistem, menentukan pengendalian internal yang akan digunakan dalam sistem, dan yang terakhir adalah menyusun dokumen rancangan sistem yang lengkap. Baik, pada tahap selanjutnya itu atau tahap yang keempat adalah implementasi dan konversi sistem. Pada tahap ini, sistem mulai dibangun dan diterapkan ke lingkungan kerja. Proses ini tuh mencakup beberapa hal, yaitu menyusun rencana implementasi dan perpindahan dari sistem lama ke sistem baru, menginstal perangkat lunak dan atau PRAS, melatih pengguna data dan teknisi, menguji sistem secara menyeluruh, melengkapi dokumen sistem, dan yang terakhir adalah mengaktifkan sistem baru secara penuh. Dan selanjutnya tahap yang terakhir adalah operasi dan pemilihan sistem. Pada tahap terakhir ini dalam DLSC adalah memastikan sistem dapat berjalan terus-menerus dan diperbaiki jika dibutuhkan. Proses ini tuh meliputi beberapa hal, yaitu melakukan pemantauan pasca implementasi, menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan baru, mengatasi kesalahan teknisi, menjelaskan perawatan rutin, dan yang terakhir adalah menyempurnakan sistem berdasarkan saran dari pengguna. Dengan mengikuti tahapan SDLC ini secara sistematis, perusahaan dapat mengembangkan sistem informasi yang efisien, handal, dan sesuai dengan tujuan operasionalnya. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengulangan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.